Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Melewis Horor. Masih bersama saya Mas biasa. Kali ini saya akan melanjutkan cerita yang kemarin dengan judul Berduel dengan Jin. Cerita ini ditulis oleh Kak Arsita Malika. Jadi buat kalian yang ingin membaca ceritanya secara langsung, kalian bisa kunjungi link dan profil yang sudah saya sertakan di deskripsi. Tanpa berlama-lama langsung saja kita ke ceritanya. Tanpa mereka semua sadari, Kiai Daud dari tadi melihat mereka, termasuk kejadian yang baru saja terjadi. "Acha, kau baik-baik saja?" tanya Rania dan Dira. Acha hanya mengangguk. Keempat ustazah tadi memerintahkan para santriwati untuk kembali mengisi saf-saf yang kosong dan melakukan zikir, sholawat, berdoa bersama dan membaca Al-Quran seraya menunggu waktu Isya. Nun yang masih dalam pengendalian jin itu berjalan menyusuri koridor asrama. Ada beberapa lampu di koridor tersebut yang tak menyala karena lampunya sudah rusak. "Inna al-masjid illahi fala ta'tunna ma'allahi ahada," ucap Kiai Daud dengan suara yang tegas dari arah belakang Nun. Ucapan itu membuat langkah gontai Nun terhenti. Nun tak langsung berbalik. Ia terdiam beberapa detik, kemudian membalikkan tubuhnya dengan cepat. Jarak di antara mereka cukup jauh, yakni sekitar 3 meter. Nun berdiri di antara gelap dan terang, jadi bagian belakangnya tak terkena sinar lampu. Sedangkan Kiai Daud berdiri di area yang terang, sehingga ia terlihat dengan begitu jelas. "Apa tujuanmu memasuki pondok pesantren ini? Selama ponpes ini berdiri, baru kali ini ada jin yang masuk membuat kericuan," tutur Kiai Daud. Seperti biasa, Nun masih selalu menampilkan ekspresi yang tengil dengan senyuman miring khasnya. "Mengapa kau bisa tahu kalau aku adalah jin?" tanya balik Nun. "Aku bisa merasakan aura-aura seseorang, termasuk dirimu. Dulu aku pernah bertemu juga dengan jin, dan auranya sama sepertimu. Makanya aku bisa tahu kalau kau adalah jin." "Oh, seperti itu ya. Kau hebat juga. Sebenarnya aku ini hanya menjalankan tugas dari tuanku. Dan kebetulan sekali aku bertemu dengan seseorang di sini yang darahnya begitu amat kurindukan," jawab Nun. "Lalu apa yang ingin kau lakukan kepada dua orang itu?" "Yang satu kuculik jiwanya, kemudian kuserahkan kepada tuanku. Dan yang satunya lagi, kurenggut nyawanya, kumakan bangkainya, dan kuteguk seluruh darahnya. Wah, pasti sangat lezat," balas Nun dengan nada penuh penekanan. "Jangan gegabah, lawanmu bukan manusia biasa." Aku tidak takut. Bahkan nyawaku sendiri akan kupertaruhkan hanya untuk menghabisinya." "Kalau kau lenyap sebelum ia mati bagaimana?" tanya Kiai Daud sambil menaikkan alis sebelah kanannya. "Apa maksudmu, tua pangkah?" hardik Nun. "Lawanlah diriku terlebih dahulu, baru kau bisa menghadapi anak itu. Tapi jangan berpikir aku berusaha melindunginya darimu, karena dia itu lebih hebat dariku. Aku melakukan ini karena kau sudah berani datang dan mengganggu para santri di sini," ujarnya sambil menunjukkan ekspresi menantang. "Kau sudah bau tanah tapi masih belagu. Baiklah kalau itu maumu." Setelah mengatakan itu, Nun segera berlari mendekati Kiai Daud. "A'udzubillahi minasyaitonirrajim." Nun yang berlari tadi sontak menghentikan langkahnya. Matanya membulat dan mulutnya menganga lebar. Entah mengapa ia merasa sedikit panas saat mendengar Kiai Daud merapalkan itu. Padahal saat Adam berusaha meruqyah Nun tidak bereaksi apapun. "Wahai kau manusia tua, aku tidak takut kepadamu. Aku hanya takut kepada tuanku Al-Habudin. Kalimat-kalimat yang kau ucapkan itu takkan bisa menghentikanku untuk menyelesaikan tugasku," gertak Nun dengan penuh amarah. Suaranya juga terdengar berbeda dari suara Nun yang asli. "Wa amma al-qasitu nafakanu li jahannam mahatobah," teriak Kiai Daud sambil menjulurkan tangannya ke depan. "Dasar kau manusia sialan,
Jangan macam-macam padaku. Ah! Teriak Nun. Ia benar-benar merasa risih dengan lantunan ayat-ayat itu untuknya. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. Ah, berhenti. Kau sudah mengacau rencanaku. Akan kubalas kau nanti. Ah! Bentak Nun dengan suara yang begitu serak. Nun kian menjerit kepanasan, tak kalah suara para santri yang sedang mengaji itu menggema di telinganya, bersamaan dengan lantunan ayat kursi yang dirapalkan oleh Kiai Daud. Kalau begini, aku bisa terluka. Kakek-kakek ini cukup kuat juga. Sebaiknya aku pergi dari sini dulu, batin Nun. Tak berselang lama tubuh Nun langsung tumbang. Kiai Daud pun berhenti merapalkan ayat-ayat suci Al-Quran. Ia segera berjalan dengan bantuan tongkat kayunya untuk mendekati Nun yang sudah terkapar lemas di sana. Sesampainya ia di dekat Nun, di saat yang bersamaan Hana pun datang di sekitar mereka. Astagfirullahaladzim, ada apa ini Kiai? Apa Nun kesurupan lagi? Terus yang lainnya kemana? Kenapa hanya ada Kiai di sini? Hana mencecar Kiai Daud dengan banyaknya pertanyaan. Sebaiknya kita segera memasukkannya ke dalam, balas Kiai Daud. Tapi saya tidak bisa mengangkatnya sendirian Kiai. Kami bisa bantu Ustazah, ucap salah seorang santriwati yang baru keluar dari kamarnya. Sepertinya mereka berdua juga sedang datang bulan, jadi hanya tinggal di dalam kamar. Dan tak lama kemudian keluar lagi satu santri dari kamar yang berbeda. Maafkan kami Ustazah, Kiai, karena tak keluar dari tadi, sebab kami ketakutan mendengar dan melihat percakapan Kiai dengan Nun. Tidak apa-apa, Ustazah mengerti. Ayo, sekarang bantu Ustazah untuk mengangkat Nun ke kamarnya, titah Hana. Para santriwati tersebut pun mengiyakan permintaan Hana dan menempatkan posisi untuk mengangkat Nun. Ketika para santriwati dan Hana membawa Nun ke kamarnya, Kiai Daud kembali ke dalam masjid. Saya minta tolong ya pada kalian bertiga. Tolong jaga Nun untuk sementara waktu di sini, karena Ustazah ingin ke masjid, ujar Hana. Baik Ustazah, pungkas mereka bersamaan. Hana pun berjalan meninggalkan mereka berempat di dalam sana. Ketika santriwati itu sebenarnya masih pada ketakutan ketika diberikan tugas untuk menemani Nun. Tapi mau bagaimana lagi, ini adalah tugas yang diberikan para ustazah mereka. Lagian juga ini hanya sementara. Saat teman-teman sekamarnya sudah balik nanti, mereka bertiga bisa balik ke kamar masing-masing. Setelah semua urusan di masjid sudah selesai, para santri dan ustazah pun membubarkan diri. Mereka semua kembali ke asrama masing-masing. Tak ada yang tahu tentang kejadian yang sebelumnya Kiai Daud dan Nun lakukan, kecuali ketiga santriwati tadi. Assalamualaikum, ucap Ibram, Afdal, dan Daus bersama ketika memasuki kamar mereka. Sarah yang masih stay di sana menemani Sulaiman pun menjawab salam mereka. Kalian sudah kembali? Baiklah, Ustazah balik dulu ya. Dia sudah minum obat. Tetapi sampai saat ini belum memberikan respon yang baik. Kalian jaga dia dulu ya. Kalau ada apa-apa segera kabari kami, jelas Sarah seraya melangkah keluar dari kamar. Siap Ustazah, balas Ibram. Ustazah, maaf, apakah keluarga Sulaiman sudah diberitahu mengenai keadaan Sulaiman saat ini? Cekat Ibram. Oh, soal itu sudah, tapi keluarganya baru bisa berangkat ke sini esok pagi, jawab Sarah. Lalu ia kembali melanjutkan langkahnya. Agaknya Sulaiman akan marah lagi jika ia melihat keluarganya datang menjemput dirinya, karena ia tak suka menyusahkan orang tuanya. Apalagi perjalanan dari rumahnya ke Ponpes ini sangatlah jauh, memakan waktu berjam-jam lamanya. Ditambah lagi keluarga Sulaiman harus melewati jalanan yang cukup terjal. Oh, Kak Ibram, Afdal tidur duluan ya. Hari ini aku menguras banyak tenaga dan menghafal, ujar Afdal sembari merebahkan diri di atas kasurnya. Kau jangan terlalu memaksakan diri, nanti sakit bagaimana? Tegur Ibram. Aku ngebut Kak Ibram dan Kak Sulaiman sebentar lagi akan lulus. Daus juga sudah jus 22, sedangkan aku masih di jus 17. Aku takut kalau kalian semua meninggalkanku lebih dulu.
nanti aku sendirian. Kan ada santri baru lagi yang akan mengisi kamar ini. Iya sih kak, tapi rasanya tidak enak kalau berjumpa dengan orang yang baru, apalagi kalau mereka masih bocah. Kak, kalau kakak nanti sudah lulus, jangan lupakan kami ya. Kakak itu adalah satu-satunya santri yang afdal kagumi, karena cuma kakak yang menghafal sampai ke arti-artinya, terus sangat lihai dalam berceramah. Puji afdal. Jangan begitu, aku jadi malu. Berarti masih ada santri lainnya yang kau kagumi selain diriku. Karena tadi kau bilang aku salah satunya, ucap Ibram sambil nyengir kuda. Iya, ada Nun. Walaupun kita seumuran dan seangkatan, tetapi dia juga terbilang hebat dan suaranya sangat merdu, jadi bikin candu, balas afdal sambil senyum-senyum sendiri. Dia naksir Nun kak. Jangan bicara begitu. Afdal langsung bangkit dan menutup mulut Daus. Sudah, katanya mau tidur. Aku mau lanjut hafalan dulu, pungkas Ibram seraya mengambil sebuah Al-Quran kecil di dalam lemari pakaiannya. Aku juga deh. Jangan dong Daus, nanti kau semakin jauh. Mohon afdal. Iya deh, aku murajaah aja, tugas Daus. Malam kian bertambah larut. Jam sudah menunjukkan pukul 11:30 malam. Suasana juga sudah sunyi senyap. Sudah tak ada santri yang terdengar saling bercakap-cakap dan lalu lalang. Daus juga sudah lebih dulu tidur dari Ibram. Sedangkan Ibram masih terus terjaga, walaupun matanya sudah begitu berat, tapi tetap dipaksakan. Lantaran dari siang ia belum menghafal sedikit pun, karena sudah memikirkan kejadian yang non alami. Namun, semakin ia paksakan, matanya semakin berat saja. Tak lama kemudian Ibram tersadar dari kantuknya kalau telinganya sayup-sayup mendengar langkah kaki seseorang dari luar. Paling santri yang hendak ke kamar mandi, pikir Ibram. Tetapi pikiran dan hatinya itu berbeda pendapat. Hati Ibram merasa kalau di luar sedang ada orang yang hendak melakukan kejahatan. Mungkin itu pertanda kodam yang ia miliki. Jadi Ibram beringsut dari duduknya dan berjalan menuju pintu mengikuti kata hatinya. Namun sebelum membuka pintu, ia mengintip terlebih dahulu di jendela. Mana tahu itu adalah penjahat kelas kakap, dan kalau sampai Ibram ketahuan melihatnya, kan bisa bahaya. Perlahan-lahan ia sibak gorden itu dan melihat keluar. Matanya menyipit, mencoba menebak orang yang masih berada tak jauh dari kawasan asrama putra. Mata Ibram sontak membulat saat orang itu hendak menoleh ke belakang. Cepat-cepat Ibram menghindar dari jendela karena takut terciduk. Ia kira orang itu tak berhasil melihatnya, padahal orang tersebut mengetahui jika ia sedang dipantau oleh Ibram. Jadi ia hanya tersenyum miring kemudian melanjutkan langkahnya. Setelah Ibram merasa sudah aman, ia kembali mengintip dan memastikan siapa orang tersebut. Kayaknya itu Ustadz Adam. Mau ngapain dia tengah malam begini? Kan kamar mandi di sebelah kiri dari asrama, bukan di depan asrama. Mungkin beliau ingin ke rumah kiai atau keluar sebentar dari ponpes, tebak Ibram. Kayaknya udah dulu di hari ini. Aku mau tidur. Enggak. Sekali lagi deh, pungkas Ibram. Adam terus berjalan tanpa ada rasa was-was sedikit pun. Tampaknya ia hendak ke rumah sang kiai. Pasalnya langkahnya mengarah ke sana. Ketika ia sudah sampai di depan pintu rumah Kiai Daud, raut wajahnya tampak sebal, sebab pintunya terkunci rapat. Ia kemudian berjalan mengelilingi rumah Kiai Daud yang ukurannya tak begitu luas tersebut. Ia mencari celah untuknya bisa masuk ke dalam sana. Tapi sayang, pintu depan dan belakang terkunci. Begitupun dengan jendela-jendelanya. Adam semakin dibuat dongkol. Ia menggeram kesal sambil menggaruk kepalanya yang tak gatal itu. Ia menempelkan kepalan tangannya pada bibirnya sambil bolak-balik memikirkan cara agar bisa masuk ke dalam sana. Karena kalau dia berusaha mendobrak pintu, itu bisa membangunkan Kiai Daud. Tak perlu makan banyak waktu, ia akhirnya bisa mendapatkan ide. Datanglah, aku butuh bantuanmu sebentar. Lirik Adam sambil menutup matanya. Beberapa detik kemudian, datanglah sesosok jin wanita di hadapannya. Penampilannya persis sekali dengan budak Abud. Lalu ia memerintahkan jin itu
untuk melakukan apa yang ia sudah rencanakan. Suara ketukan pintu membuat Kiai Daud terbangun dari tidurnya. Ia segera bangkit dan meraih tongkatnya untuk membantunya berjalan keluar melihat siapa yang sedang mengetuk pintu rumahnya tengah malam begini. Saat ia sudah berdiri di depan pintu dan hendak memegang handle pintu, entah mengapa tiba-tiba saja perasaannya tidak enak, seperti ada sebuah pertanda agar ia tak membuka pintu. Cukup lama ia berdiam diri di sana. Ia terus meyakinkan diri bahwa perasaannya itu salah dan orang di luar itu masih terus mengetuk pintu, seakan memaksa Kiai Adam untuk segera membukakan pintu untuknya. Setelah menimbang-nimbangnya, akhirnya Kiai Daud memutuskan untuk membuka pintu tersebut. Semilir angin sepoi-sepoi yang dingin dari luar masuk menyelimuti tubuh Kiai Daud. Ia celingak-celinguk mencari seseorang yang tadi mengganggu tidur nyenyaknya. "Hai tua Bangka." Mendengar panggilan itu, Kiai Daud langsung menoleh ke kanan di mana sumber suara itu berada. Ia terus-menerus mengucapkan istighfar kalau melihat wujud asli jin tersebut. Bukan karena takut, tetapi ia hanya terkejut. Sebenarnya Kiai Daud tak selalu melihat makhluk gaib seperti halnya Ibram. Ia hanya bisa melihat sosok seperti itu sesekali saja. Posisi jin itu berada cukup jauh dari area rumah Kiai Daud. Mungkin ini tadi yang membuat perasaannya tidak enak. "Apa kau jin yang selalu merasuk ke tubuh, Nun?" tanya Kiai Daud seraya berjalan mendekat pada jin tersebut. "Kalau iya, kenapa?" "Rupanya kau masih berani datang ke sini. Kau kira aku selemah itu? Apa kau ingin habis malam ini?" gertak Kiai Daud. "Kau ini sangat lucu ya. Kau kira aku mudah dihabisi begitu saja, seperti yang kau katakan barusan?" "Tidak. Janganlah kau sombong dengan kekuatanmu itu, karena itu sudahlah. Aku tidak butuh ceramah sampah darimu. Cari saja orang yang mau mendengarkannya. Aku pergi dulu. Lain kali kita bertemu lagi." Jin itu buru-buru memotong ucapan Kiai Daud. Kemudian ia pergi diiringi oleh tawanya yang melengking. "Astagfirullahaladzim. Maha suci Allah yang maha besar lagi maha kuasa," ucap Kiai Daud sambil menggeleng-geleng. Lalu ia pun kembali masuk ke dalam rumahnya dan menguncinya lagi. Setibanya ia di dalam rumah, lagi-lagi perasaannya tidak enak. Hatinya mulai tak tenang. Ia terus bersikir untuk menepis semua perasaan-perasaan tersebut. Sembari berjalan memasuki kamarnya, ia pun kembali menutup pintu kamarnya tanpa mengunci dari dalam. Bermenit-menit kemudian semua biasa saja, tak ada yang terjadi. Mungkin tadi hanya perasaan Kiai Daud saja. Namun ternyata salah. Adam yang semulanya tak bisa masuk ke dalam rumah, akhirnya ia berhasil masuk ke sana dengan bantuan jin tadi sebagai pengalihan. Ia gegas berjalan mengendap-endap menuju kamar Kiai Daud. Awalnya ia tampak pesimis, barangkali pintu kamar itu terkunci juga. Tetapi dugaannya ternyata salah. Ia begitu senang saat melihat pintu itu tak terkunci sama sekali. Perlahan-lahan ia mendorong pintu agar tak mengeluarkan suara dejitan yang bisa membuat Kiai Daud terbangun. Di atas kasur sudah ada Kiai Daud yang terbaring sambil menutupi seluruh tubuhnya dengan selimut. Mungkin karena angin dingin dari luar tadi yang membuatnya begitu kedinginan. Setelah Adam berhasil masuk, ia kemudian meraih sebuah bantal yang tak terpakai di kamar itu. Dan tanpa pikir panjang lagi, ia langsung meletakkan bantal tersebut di wajah Kiai Daud sambil ia tekan agar Kiai semakin kesulitan bernafas. "Mampus kau," ujar Adam dengan giginya yang bergemeratak. Tetapi Adam kebingungan mengapa Kiai tak bergerak memberontak sedikit pun. Karena menyadari keanehan itu, ia segera menyipak selimut panjang tersebut hingga tak menutupi apapun. Matanya melotot tak percaya apa yang sedang ia lihat. Kiai Daud tak ada di atas kasur dan hanya ada guling rupanya. "Apa yang kau lakukan, Adam?" Ucapan itu membuat Adam tersentak. Ia langsung menoleh ke arah belakangnya. Dan ya, rupa-rupanya Kiai Daud sedang bersembunyi di belakang pintu. Ternyata sebelum ia masuk ke kamarnya, Kiai Daud sempat melihat kaki manusia di area dapur yang hanya ditutupi oleh gorden. Makanya ia tidak mengunci kamarnya, karena ia tahu kalau orang itu sepertinya ingin mencelakakannya.
Jadi ia melakukan rencana ini untuk menjebak orang tersebut. Dan ia begitu kecewa dengan apa yang ia lihat. Pasalnya, salah seorang kepercayaannya malah ingin menghabisi nyawanya malam itu. Kau... Adam jadi kelabakan karena aksinya dipergoki oleh mangsanya sendiri. Kiai Daud saat itu sangat marah. Ia menatap Adam dengan tatapan nyalang. Tetapi ketika terus menatap kedua mata Adam, ia malah terhenyak. Sebuah aura gelap tampak berada di dalam tubuhnya. Kiai menduga kalau Adam tengah dirasuki jin yang sama seperti yang ia lihat tadi. Adam yang semulanya ketakutan itu kini tidak lagi. Ia menatap tajam Kiai tanpa berkedip sekalipun. Lalu ia berjalan selangkah demi selangkah mendekat pada Kiai. Di tangannya juga masih memegang bantal, sedangkan Kiai Daud hanya bisa berjalan mundur hingga mentok ke tembok. Selain hebat, kau ini juga pintar ternyata, puji Adam. Ekspresi wajahnya seperti singa yang siap menerkam mangsanya. Apa yang ingin kau lakukan, Adam? Sadarlah, bagi Kiai Daud. Mengapa kau bertanya? Kau kan sudah tahu apa yang kulakukan, ungkapnya sambil tersenyum. Astaghfirullahaladzim. Allahu la ilaha wal hayyul qayyum. Ucapan Kiai terhenti sebab Adam langsung membuka mulutnya dengan bantal. Kiai itu langsung memberontak karena dadanya jadi sesak hingga ia jadi kesulitan bernafas. Hal tersebut membuat Adam tertawa terbahak-bahak. Ia terlihat begitu kegirangan melihat Kiai Daud tersiksa. Namun itu belum berakhir. Kiai Daud mendorong Adam menggunakan tongkat kayu miliknya dengan kekuatan yang cukup besar hingga membuat Adam terhuyung ke belakang. Perutnya juga terasa sakit karena ujung tongkat Kiai Daud tadi mengenai perutnya. Tak sampai di situ, dengan nafas yang tersengal-sengal, Kiai langsung menghantam kepala Adam menggunakan tongkatnya lagi. Tetapi kali ini di bagian yang lebih berat, alias di bagian pegangannya. Alhasil, Adam menjerit kesakitan. Robbi a'udzubika min hamasiti syahidat ini wa a'udzubika Robbi an yahdurun. Bagi Kiai Daud sembari terus memukul Adam. Mendapatkan perlakuan seperti itu, Adam bertambah emosi. Darahnya semakin mendidih dan meluap-meluap. Ia menangkat tongkat Kiai Daud yang sedikit lagi akan menghantam kepalanya dengan satu tangan saja. Ia mengangkat kepalanya menghadap pada Kiai sambil memberikan tatapan elang. Wajahnya juga sudah memerah. Nafasnya memburu seperti seekor banteng yang ingin menyeruduk. Tongkat Kiai yang sudah berada di tangannya itu segera ia tarik dari genggaman Kiai dan melemparnya jauh-jauh. Kemudian ia berdiri dan meraih bantal itu lagi. Suasana begitu terasa tegang. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, ucap Kiai Daud dengan suara yang bergetar. Adam langsung mendorong Kiai Daud hingga terjatuh ke lantai dan segera melakukan hal yang sama seperti tadi. Kali ini Kiai tak mampu melakukan apapun sebab tubuhnya ditindih oleh Adam. Mampus kau. Olok Adam. Ia terlihat begitu puas kali ini. Kedua sisi rahangnya mengeras sebab ia begitu gemas. Setelah beberapa menit kemudian, Kiai Daud sudah tak memberontak lagi. Bahkan sekedar menggerakkan jarinya sudah tak bisa. Menyadari hal tersebut, Adam lekas beringsut dari tubuh Kiai dan mengecek nafas dan nadinya. Rasakan itu. Itu adalah balasan karena sudah berani melawanku tadi. Sebenarnya kau bukan targetku, tetapi kau malah ikut campur. Jadi nikmati hidupmu di akhirat, ucap Adam. Sungguh amat miris. Kiai Daud harus meregang nyawa di tangan Adam. Sudah dipastikan esok hari seluruh santri dan para pengajar di Ponpes Al-Mujahidin akan gempar dengan berita ini. Bukan hanya di Ponpes itu, sepertinya berita ini akan menggemparkan orang-orang di luar pesantren. Sebab semasa hidup beliau seringkali berceramah di masjid-masjid kota itu, termasuk di masjid pesantren lainnya. Selain tokoh agama, beliau juga pemilik santren tersebut. Setelah ia melakukan kejahatan di tengah malam itu, Adam segera mengangkat tubuh Kiai naik ke atas kasur. Ia membaringkan tubuh Kiai dalam posisi miring, agar orang-orang mengira ia mati saat tertidur. Apalagi tak ada luka di tubuhnya yang bisa membuktikan kalau ia mati karena ulah seseorang.
Ia juga tutupi separuh tubuh Kiai dengan selimut dan dibuat sedikit acak-acakan. Lalu ia ambil tongkat yang sempat ia lempar tadi dan ditaruh di tengah antara kasur. Dengan nakas, ia bereskan semua yang berantakan seperti semula. Kemudian ia mencari kunci rumah Kiai. Setelah ia menemukannya, ia gegas meninggalkan Kiai Daud yang sudah tak bernyawa. Semuanya sudah ia lakukan termasuk mengunci rumah. Langkah terakhir ialah menaruh kunci itu kembali ke dalam kamar Kiai. Kebetulan jendela kamar beliau adalah jendela model nako atau krepyak. Makanya Adam dengan mudah memasukkan kunci itu tanpa harus kesulitan membukanya. Akhirnya sudah selesai. Satu penghalangku sudah tiada. Kalau ada lagi yang berani ikut campur, dia akan bernasib sama dengan aki-aki itu, ujar Adam sambil menggesek-gesek telapak tangannya dengan telapak yang lainnya, seperti menghilangkan debu dari tangan. Ia pun lekas pergi dari rumah Kiai dan kembali ke asramanya. Di samping itu, Ibram masih terus menghafal hingga terkantuk-kantuk. Astagfirullahaladzim. Ibram tersentak kaget mendengar suara erangan dari arah Sulaiman. Tak hanya mengerang saja, Sulaiman juga terlihat kejang-kejang. Ibram pun terbelalak melihatnya. Ia segera berdiri dan menghampiri Sulaiman. Kala Ibram sudah di sampingnya, ia semakin dibuat terkejut sekaligus panik. Bagaimana tidak, bibir Sulaiman menghitam, wajahnya membiru, dan matanya terbuka. Sulaiman, kau kenapa? Iman, aduh, jangan bikin panik, pekik Ibram sambil sedikit menepuk-nepuk pipi Sulaiman. Guratan wajah Ibram terlihat begitu bimbang. Afdal, Daus, bangun, Sulaiman sepertinya kejang-kejang, panggil Ibram seraya mengguncang tubuh Afdal dan Daus. Mendengar pernyataan Ibram, mereka berdua seketika bangun dalam keadaan terkejut. Rasa ngantuk mereka seakan sirna setelah mendengarnya. Mereka langsung berjalan mendekati Sulaiman yang masih kejang-kejang itu. Kali ini Ibram tak panik sendirian. Afdal dan Daus juga ikutan panik melihat Sulaiman. Kalian di sini dulu ya, jagain Iman, biar aku memanggil Ustadz ke sini, ucap Ibram berusaha tenang. Setelah mengatakan itu, Ibram langsung ngacir ke area asrama Ustadz. Bahkan ia tak sempat menggunakan alas kaki. Kebetulan memang jaraknya tidak jauh, hanya bersebelahan dengan asramanya. Awalnya ia ragu untuk membangunkan Ustadz, tapi ia membuang keraguannya itu karena keselamatan Sulaiman sangatlah penting. Bagaimana jika ia sampai telat? Bisa-bisa nyawa Sulaiman melayang. Assalamualaikum, Ustadz, teriak Ibram berulang-ulang kali sampai pintu itu benar-benar sudah terbuka. Ibram tersenyum ketika ia mendengar suara handal dan dejitan pintu. Maaf Ustadz, Ibram mengganggu tidur nyenyaknya, sebab Sulaiman sedang mengalami kejang-kejang, ungkap Ibram. Sama seperti Afdal dan Daus, Ustadz Zahir juga teramat kaget mendengarnya. Kau bangunkan Ustadz Adam dan lainnya di dalam, biarkan saya yang duluan ke sana, ucapan kepanikan Zahir. Ibram membalasnya dengan anggukan paham. Sementara Zahir ke kamar Ibram melihat Sulaiman. Ibram melangkah masuk ke dalam asrama Zahir. Di dalam sana ada Adam dan satu ustadz lainnya. Karena mereka bertiga adalah ustadz yang masih bujang, jadi mereka tinggal di dalam komplek ponpes. Ustadz Adam, bangun. Ustadz Nisar, bangun, ucap Ibram sambil menepuk-nepuk pundak kedua pengajar itu. Ada apa Ibram? Tanya Nisar dengan suara parau. Ustadz, Sulaiman sedang kejang-kejang. Ustadz Zahir sudah dari asramanya dan beliau meminta saya untuk membangunkan Anda dengan Ustadz Adam, tutur Ibram. Astagfirullah. Baiklah, saya susul Zahir, balas Nizar lalu gegas melangkah ke asrama Ibram. Tak seperti Nizar, Adam malah tak sadar-sadar padahal Ibram sudah bersikeras untuk membangunkannya. Bahkan Adam sama sekali tak bergerak, seakan ia sudah mati. Karena merasa putus asa, Ibram pun meninggalkan Adam sendirian di sana. Seandainya Adam itu temannya, mungkin ia sudah mencipratkan air ke wajah Adam. Saat Ibram berjalan gontai menuju asramanya, Zahir keluar dari sana dengan ekspresi wajah yang begitu cemas. Ia tampak terburu-buru mengenakan alas kaki
dan hendak ke suatu tempat entah kemana. "Ustadz Zahir, Ustadz mau kemana?" Panggilan Ibram membuat langkah Zahir tertahan. "Ustadz mau ke rumah Kiai dulu untuk mengambil kunci mobil. Soalnya Ustadz harus segera menyiapkan mobil untuk membawa Sulaiman ke rumah sakit. Kondisinya sangat terpuruk, dia dalam bahaya," jawab Zahir terburu-buru. Kaget, Ibram benar-benar terkaget-kaget. Jantungnya berdegup dengan kencang, pikirannya jadi kalut. "Lalu di mana Ustadz Adam?" lanjut Zahir. "Beliau sangat sulit dibangunkan," lirih Ibram. Zahir berdecak. Ia kesal mendengar Adam tak kunjung bangun. Ia lupakan dulu Adam. Ia lanjutkan langkahnya kembali menuju rumah Kiai. Begitu pula dengan Ibram. Ia segera menghampiri Sulaiman di dalam kamar. Di sana ada Ustadz Nisar, Afdal, dan Daus terlihat begitu ketakutan lantaran Sulaiman sudah tak bergerak. Wajahnya masih membiru seperti tadi, tetapi ia masih hidup. Ibram menggosok wajahnya hingga ke rambutnya dengan kasar. Ia tak tahu harus melakukan apa. Hatinya begitu cemas, pikirannya jadi kemana-mana. Ia takut kehilangan sahabatnya itu. Ia tak menyangka kalau kejadian di kamar mandi tadi benar-benar berpengaruh sampai seperti ini. Bermenit-menit kemudian, Zahir tak kunjung kembali ke asrama Ibram, membuat Ibram semakin stres. "Ustadz, saya susul Ustadz Zahir dulu ya. Mana tahu ada masalah di sana," ucap Ibram. "Iya Ibram, susul dia. Soalnya sudah cukup lama ia tak kembali," balas Nisar. Setelah mendapatkan izin tersebut, Ibram langsung keluar dan berlari menyusul Zahir di rumah Kiai Daud. Di saat yang lainnya sedang terlelap dalam tidurnya, mereka berlima harus menghadapi malam ini dengan perasaan yang khawatir sekaligus ketakutan. Akhirnya Ibram sudah sampai di depan rumah Kiai Daud. Ia berhenti sejenak untuk mengatur nafasnya yang ngos-ngosan. Belum ada 30 detik Ibram berdiri di depan rumah Kiai Daud, ia tersentak mendengar teriakan Ustadz Zahir dari dalam. Karena penasaran, ia lekas masuk ke dalam. Pintu depan rumah Kiai sedikit rusak, seperti habis didobrak. "Ustadz Zahir, ada apa?" tanya Ibram begitu penasaran sambil berjalan mendekati Zahir yang sedang berlutut di samping kasur Kiai Daud. Tetapi pertanyaan Ibram tak digubrisnya. Ia terus terlarut dalam kesedihannya sambil menundukkan kepalanya di tepi kasur. Ia menangis terisak-isak di samping Kiai, tak mampu berkata-kata sedikit pun. Hal itu membuat Ibram jadi berpikir negatif. Walau Ibram sudah berada di samping Zahir, ia masih tak bisa mencerna apa yang sudah terjadi. "Ustadz, apa yang terjadi?" tanya Ibram sekali lagi. Dengan pertanyaan yang kedua kali itu, akhirnya Zahir menoleh ke arah Ibram. Wajahnya sudah basah karena air mata. Kiai sudah meninggal," jawab Zahir tersendat-sendat. Seketika Ibram terperangah mendengarnya. Mulutnya tak terhenti menganga. Tangannya bergetar kala mendekati titik nadi Kiai Daud. Ibram menggeleng kepala sambil mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Setelah mendapati nadi beliau sudah tak berdenyut lagi. Wajah Kiai Daud juga memang sudah putih pucat dan tubuhnya terasa dingin selayaknya seorang mayat pada umumnya. Tak terasa air mata Ibram juga jatuh membasahi pipinya. Ia tak menyangka sosok yang ia gemari sudah berpulang ke rahmatullah. Dialah salah seorang yang membuat Ibram semakin semangat belajar ceramah dan menghafal semua arti ayat-ayat suci Al-Quran. Jadi ketika ia mengetahui kematian sang kiai, hatinya begitu nyeri. Mereka berdua segera mengubah posisi Kiai Daud menjadi terlentang dan menaruh kedua tangannya di atas perut seperti yang dilakukan oleh orang-orang Islam pada jenazah yang beragama Islam. Mereka melakukan itu dalam derayan air mata pilu. Kemudian jenazah Kiai Daud ditutupi dengan kain selimut yang ia kenakan tadi. "Assalamualaikum," ucap salam dari Afdal. "Waalaikumsalam," jawab Zahir dan Ibram bersamaan. "Ada apa Afdal?" Ada apa ini?" tanya balik Afdal dengan raut wajah yang cemas, padahal sebelumnya wajah tampak bersedih. "Kiai sudah meninggal," jawab Ibram dengan bibir yang bergetar. "Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi rajiun Kiai.
Bekik Afdal. Matanya tampak berkaca-kaca setelah mendengar jawaban Ibram. Ia juga menangis terisak-isak seperti Ibram dan Zahir tadi. Ia sampai lupa dengan yang ingin ia sampaikan kepada Ibram dan Zahir. Ibram juga tak tega menanyakan kembali. Sebab Afdal saat ini sedang bersedih hati, jadi ia menunggu sampai Afdal bisa diajak bicara. Tak cukup lama Afdal akhirnya sadar jika ada sesuatu yang ingin ia katakan tadi. Ustadz, Kak Ibram. Ada apa Afdal? Tanya Ibram seraya menatap kedua manik mata Afdal. Sulaiman. Afdal kesulitan berucap karena hatinya benar-benar sakit. Mendengar nama Sulaiman, Ibram baru ingat kalau tujuannya ke rumah Kiai itu untuk memanggil Zahir. Sulaiman kenapa? Ada apa? Cepat jawab, desak Ibram. Karena tak sabaran dan pikirannya sudah kemana-mana, Ibram gegas melangkah keluar dengan perasaan yang berkecamuk. Sulaiman sudah meninggal juga Kak Ibram, teriak Afdal. Sontak langkah Ibram terhenti. Ia balik kembali ke kamar Kiai dan memastikan ucapan Afdal barusan. Dan setelah mendapatkan jawaban yang kedua kalinya, Ibram langsung berlutut, seluruh sendinya terasa melemah. Jantungnya seakan berhenti berdetak, hatinya semakin sakit dan hancur sehancur-hancurnya. Bahkan air matanya pun tak keluar saking syoknya dia saat itu. Begitupun dengan Zahir. Kabar Sulaiman ini membuat mereka berdua semakin bersedih. Afdal yang melihat Ibram terus terdiam tak berkedip itu segera menghampirinya. Ia menepuk-nepuk pipi Ibram dan mengguncang tubuhnya. Kak, sadar, bekik Afdal sambil terus menangis. Lalu ia meraih tubuh Ibram dan memeluknya dengan erat. Seketika tubuh Ibram jatuh dalam pelukan Afdal. Air matanya juga sudah menetes, tetapi ia tak kunjung bersuara, membuat Afdal khawatir dengan senior sekaligus teman seasramanya. Kakak, sabar ya. Allah sedang menguji kita dengan kematian mereka berdua. Insya Allah mereka husnul khotimah. Tolong bersuaralah, jangan seperti ini, rintih Afdal sambil terus mengelus punggung Ibram. Ibram kemudian melepas pelukan Afdal dan berdiri. Teriak Ibram sambil memukul tembok dengan membabi buta, sehingga tulang jarinya mengucurkan darah segar. Hentikan Ibram, sentak Zahir seraya menahan tubuh Ibram agar berhenti memukuli tembok. Lepaskan aku Ustaz, aku ingin melepaskan semua emosiku. Tampaknya amarah Ibram kembali terpancing. Sudah sangat lama ia tak seperti itu, dan sudah dipastikan kalau ia seperti ini akan sulit untuk mereda amarahnya. Ia bisa saja membunuh seseorang tanpa ia sadari. Bahkan Zahira ibunya pun kesulitan menghadapi amukan anaknya sendiri. Mungkin itulah kekurangan dari memiliki kodam. Mungkin. Tidak, saya tidak akan melepaskanmu. Zahir memeluk tubuh Ibram dengan sekuat tenaga. Afdal tak bisa tinggal diam melihat itu. Ia segera mendekati Ibram untuk membantu Zahir memegangi tangannya. Tapi sayang, belum sempat menyentuh Ibram, Afdal lebih dulu terpental ke belakang karena ia mendapatkan tendangan keras dari Ibram. Pergerakannya itu sudah dibaca oleh Ibram. Di saat Zahir lengah karena kasihan melihat Afdal mengerang kesakitan, Ibram langsung menyikut perut Zahir dan mendorongnya hingga Zahir juga ikutan terjatuh. Ibram terus menggeram sambil melakukan apa yang sebelumnya ia lakukan tadi. Ibram, apa dengan kau melakukan itu Kiai dan Sulaiman bisa hidup kembali? Hardik Zahir. Jangan melukai dirimu. Sulaiman dan Kiai akan bersedih melihatmu seperti itu. Semua kematian sudah menjadi takdir setiap manusia. Sabarlah Ibram. Ini jauh dari sifat Rasulullah SAW. Lawan amarahmu Ibram. Jangan sampai ia mengendalikanmu, sambung Zahir. Sebenarnya Zahir bisa saja melawan Ibram, tetapi ia memilih untuk tidak melakukan itu karena suasana akan semakin runyam jika ia melakukannya. Jadi ia hanya menyadarkan Ibram lewat ucapan saja. Harap-harap ia bisa tersadarkan lewat situ. Ibram tertegun, pukulannya tak jadi mendarat di tembok lagi. Amarahnya tampak mereda setelah mendengar ucapan Zahir. Ia mengatur nafasnya yang begitu memburu sambil memejamkan matanya. Kepalan tangannya pun sudah merenggang. Tak lama kemudian, tubuhnya berguncang. Suara tangisan dari bibir Ibram juga mulai terdengar. Ia menangis jadi-jadinya.
Kedua berita buruk itu datang bersamaan, membuat Ibram begitu syok dan sakit hati hingga emosinya tak terkontrol. "Maafkan aku, Ustaz. Maafkan aku juga, Afdal, karena aku sudah melukai kalian," rintih Ibram. Afdal dan Zahir tidak marah karena mereka mengerti dengan keadaan Ibram. Awal ia masuk pesantren, Zahir memang sudah tahu skalanya mengenai Ibram, seperti emosi yang tak terkontrol dan lainnya, kecuali masa lalu kelamnya lewat Zira ibunya. Begitupun dengan Afdal dan beberapa santri lainnya, tetapi mereka hanya tahu sedikit seperti Ibram anak indigo. "Ya Allah, betapa sakitnya hati hamba setelah mengetahui orang-orang yang hamba sayang telah pergi. Ujian ini begitu berat ya Allah. Luaskanlah kesabaranku dan tabahkanlah hatiku, ya Allah." Setelah mengucapkan itu, Ibram langsung menangis jadi-jadinya. Baru kali ini ia menangis seperti itu. Bahkan di kematian ayahnya sendiri ia tak mengeluarkan air mata setetes pun. Di tengah-tengah tangisan Ibram yang begitu terdengar memilukan hati, di luar terdengar begitu ramai. Sepertinya semua santri dan ustazah terbangun karena mendengar kabar kematian Sulaiman. Entah siapa yang memberitahu, mungkin saja Nizar dan Daus. Zahir dan Afdal kemudian berjalan cepat keluar melihat apa yang sedang terjadi. Namun berbeda dengan Ibram, ia begitu kesulitan untuk berjalan. Seluruh tubuhnya benar-benar begitu lemas. Dadanya juga terasa begitu sesak karena nafasnya tadi begitu memburu. Ia terus beristighfar, mencoba menenangkan hati dan pikirannya. Tetapi begitu amat sulit. Ia memang bisa tenang, tapi tak lama kemudian tangisnya pecah lagi. Ia masih tak bisa menerima kematian mereka berdua, terutamanya Sulaiman sang sahabat, karena Sulaiman adalah orang pertama yang mau bersahabat dengannya. Seperti Raffi ayahnya dulu, karena dia seorang indigo, jadi orang-orang menjauhinya karena sikapnya selalu aneh lantaran kelap kali berbicara sendirian. Dan setelah mengetahui kematian Bia satu-satunya sahabatnya sekaligus pujian hatinya, ia langsung menangis histeris yang ia lakukan bahkan lebih dari Ibram. "Kak, ayo kita ke asrama, kita lihat ke Sulaiman," lirih Afdal. Ibram mendongak pelan pada Afdal, tatapannya terlihat sekali kepedihan di dalamnya. Aku tidak mau melihat wajahnya. Aku bisa saja menyakiti orang-orang di sana kalau aku sampai melihat Sulaiman sudah terbujur kaku. Tidak, aku tidak bisa. Bahkan berita kematiannya pun aku belum bisa menerimanya, apalagi melihatnya. Pekik Ibram, hatinya begitu sedih bercampur marah. "Ya sudah Ibram, kamu di sini saja dulu ya menemani jenazah Kiai. Saya akan kembali nanti," titah Zahir. Setelah mengatakan itu, Zahir dan Afdal pun pergi meninggalkan Ibram di sana bersama jenazah Kiai Daud. Mereka berdua segera menuju asrama Ibram. Di luar sudah cukup ramai. Beberapa santri sudah terbangun, tetapi ustazah-ustazah tak terlihat di antara para santri-santri itu. Zahir dan Afdal belum memberitahu yang mengenai kematian Kiai Daud karena berjalan terburu-buru. Dan ketika sudah mendekati asrama putra, ternyata para ustazah ada di sana bersama ustadz-ustadz lainnya juga seperti Adam. Ada beberapa dari mereka yang terlihat menangis akan kepergian Sulaiman. "Zahir, kau dari mana? Kemana kau saat-saat seperti ini?" cecar Adam. "Aku yang harusnya bertanya kepadamu, kenapa kau sulit dibangunkan tadi? Padahal aku, Nizar, dan teman seasrama Sulaiman sudah dilanda kepanikan melihat Sulaiman kejang-kejang di atas kasurnya," hardik Zahir. Emosinya yang tertahan untuk Adam tadi akhirnya terlepas. "Apa maksudmu? Dari tadi aku tak merasa dibangunkan oleh siapapun," balas Adam sedikit meninggikan suaranya. "Jangan mengelak Adam. Ibram sudah berusaha membangunkanmu dengan Nizar waktu itu. Tetapi yang terbangun hanya Nizar. Kau masih asik bermimpi di kamar." Adam bergeming. Ia berusaha mengingat-ingat apakah tadi ia benar-benar dibangunkan oleh Ibram. Karena perasaannya, tidurnya tak pernah diganggu oleh siapapun kecuali Daus yang datang membangunkannya dan memberitahu kabar kematian Sulaiman. "Sudah Zahir, kalian jangan berantem. Kita lagi berduka, kalian malah seperti ini," pekik Sarah. Tampak dari matanya itu ia habis menangis. "Apakah Kiai sudah tahu ini? Kalau belum,
Aku akan ke sana memberitahunya, tanya Hana. Tidak usah, cegat Zahir. Loh, kenapa? Tanya Adam sambil menautkan kedua alisnya. Beliau juga sudah berpulang, bahkan beliau lebih dulu dari Sulaiman. Mereka yang mendengar itu sontak terkejut bukan main. Suasana jadi hening, semuanya terdiam menganga tak percaya. Semua jantung mereka seakan berhenti untuk berdetak. Tubuh mereka merinding seketika. Air mata pun juga turun mengalir deras. Apa yang kau katakan, Zahir? Kau jangan asal bicara, bentak Adam sambil mencengkram kerah baju Zahir. Ia merasa begitu marah mendengar perkataan Zahir barusan. Matanya juga tampak berembun. Aku benar, Adam. Untuk apa aku berbohong? Kau lihat mataku ini. Mataku sudah bengkak karena menangisi Kiai. Aku baru saja meninggalkan beliau di rumahnya karena hendak melihat jenazah Sulaiman. Di sana masih ada Ibram juga. Ia tak mau ke sini karena tak sanggup melihat Sulaiman, jelas Zahir. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, ucap Sarah dengan bibir yang gemetar. Semua yang mendengar kabar Kiai tersebut langsung menangis histeris. Terlebih lagi Sarah, suara tangisannya terdengar lebih besar dari yang lain. Pasalnya dia adalah ponakan dari Kiai Daud. Tubuhnya lemas selemas-lemasnya. Tubuhnya pun langsung tumbang. Beruntung Hana sikap menangkap tubuh Sarah. Astagfirullah, Dek Sarah, yang kuat, Dik. Tolong jangan begini, istighfar, lirih Hana. Terlihat jelas di wajahnya kalau dia begitu cemas dengan kondisi Sarah yang melemah. Melihat hal tersebut, Adam dan yang lain langsung mengerumuni Sarah. Dek Sarah, sadar, Dek, ucap Adam sembari menepuk pelan pipi Sarah agar ia bisa sadar, karena ia terlihat begitu down hingga membuatnya hampir pingsan. Tolong, bantu saya mengangkat Sarah ke dalam, pinta Hana. Biar saya saja, Hana, usul Adam. Namun sayang, permintaan Adam itu ditolak mentah-mentah oleh Hana dengan alasan bukan mahram. Jadi, tubuh Sarah dibawa oleh Hana beserta ustazah lainnya ke dalam asrama Ibram, tepatnya di atas kasur Daus. Di sisi lain, Ibram yang tengah sendirian itu duduk di kursi kayu milik Kiai Daud, tempat di mana siang tadi duduk menanyakan perihal jin. Di sana ia duduk dengan beban kepala yang begitu berat. Matanya sudah bengkak, namun tak kunjung berhenti mengeluarkan air mata. Ia terus mengulang kejadian-kejadian sebelum mereka berdua wafat dalam pikirannya. Sebenarnya melakukan itu terlalu sakit, tetapi hanya dengan itulah ia bisa merasakan kehadiran mereka berdua. Ia menggaruk-garuk kepalanya, merasa begitu frustasi. Namun ia harus melawan amarahnya, takut kejadian seperti tadi terulang. Ibram, berhentilah menangis, tegur Kiai Daud. Sontak Ibram mendongak ke depan tepat di kursi yang ada di hadapannya. Ia melongo tak percaya bisa melihat arwah Kiai Daud. Posisi mereka sama persis dengan kejadian tadi siang. Ia melihat arwah sang Kiai begitu percaya dengan balutan jubah putih beserta sorban yang berwarna putih bersih juga. Tak lupa juga dengan tongkatnya. Masya Allah, Kiai, engkau begitu percaya. Engkau memang pantas seperti itu, karena engkau adalah orang yang saleh. Terima kasih sudah mendatangiku, Kiai, dan terima kasih atas semua ilmu-ilmunya selama ini, ucap Ibram. Matanya berkaca-kaca merasa begitu terharu melihat Kiai Daud. Arwah itu hanya mengangguk pelan seraya menunjuk senyuman yang begitu indah. Jangan terlalu lama tenggelam dalam kesedihan itu, nak. Sabarlah. Sesungguhnya Allah sangat mencintai hambanya yang sabar, nasihat Kiai. Aku sedang mencoba itu, Kiai. Tapi apalah daya, aku hanyalah manusia biasa, tak seperti baginda Rasulullah SAW yang sabarnya tiada batas, ujar Ibram dengan tatapan memelas. Walaupun kau bukan seorang nabi ataupun tokoh agama, tetapi kau juga manusia yang bisa dibilang istimewa. Kau memiliki 3 jin Islam dalam tubuhmu. Hanya saja 2 diantaranya memang mudah terpancing emosi. Tetapi insya Allah mereka semua baik, tergantung bagaimana caramu menghadapi dunia ini. Seperti tadi, kalau kau tak mampu melawan amarahmu sendiri, itu akan menguasaimu dan melukai dirimu sendiri dan juga orang lain yang ada di sekitarmu.
jelas Kiai Daud. Setelah mendengar nasihat dari Kiai Daud, Ibram jadi tertampar. Air matanya jatuh menangisi dirinya sendiri. Terima kasih banyak atas segala nasihatnya Kiai. Insya Allah Ibram akan jadi anak yang lebih sabar lagi, ucap Ibram di sela-sela tangisnya. Dan jika kau sudah lulus nanti, jangan lalai dalam sholat. Kau tahu kan isi surah Al-Ankabut ayat 45? Iya Kiai. Wa aqimis sholata inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kerjakanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan yang mungkar, jawab Ibram. Masya Allah, kau memang sangat pintar. Kerja kerasmu menghafal sebuah juz Al-Quran dan artinya berbuah manis. Tapi ingat, jangan hanya sekedar dihafal, tetapi dipahami isinya dan laksanakan perintah, jauhi larangannya. Ibram mengangguk paham. Siap Kiai. Terima kasih sekali lagi. Anda sangat berjasa dalam hidup saya. Syukron, ucap Ibram sambil manggut-manggut. Oh iya, apa kau pernah melihat 3 jin penjagamu itu? Pernah, di dalam mimpi. Tetapi aku tak begitu jelas melihat mereka. Penglihatanku tampak buram. Kalau Kiai bagaimana? Apa bisa melihat mereka? Kalau dulu aku hanya bisa merasakan auranya, tetapi karena aku sudah meninggal, sekarang aku bisa melihatnya. Mereka sekarang berdiri di sisi kanan dan kirimu, kalau yang satunya berada di belakangmu. Dan yang di belakangmu itu adalah jin yang paling pemarah dan paling kuat dan besar di antara mereka bertiga. Kalau yang di sebelah kanan itu jin yang paling baik. Tanpa dia, kau takkan mampu mengendalikan amarahmu. Karena yang sebelah kiri itu juga pemarah, namun tak setemperamen yang di belakang. Tetapi jangan mengira kalau mereka berdua itu jahat. Tidak, mereka semua itu baik, hanya saja memiliki sifat yang mudah marah. Jelas Kiai Daud secara gamblang. Ibram tercengang mendengar perkataan Kiai Daud tentang ketiga jin penjaganya itu. Tetapi setelah ia menoleh ke kanan, ke kiri, dan ke belakang, tak ia lihat jin tersebut. Kiai, apakah aku bisa melihatnya? Aku sangat ingin melihat wujud mereka, ucap Ibram penuh semangat. Bisa. Coba kau menunduk sambil memejamkan mata, lalu berdoa dan meminta izin kepada Allah agar kau bisa melihat mereka. Baik Kiai. Ibram segera melakukan apa yang diperintahkan oleh Kiai Daud. Ia begitu bersemangat ingin melihat mereka bertiga. Setelah menunduk dan menutup mata, ia pun mengadahkan kedua tangannya untuk memanjatkan doa. Ya Allah, ya Tuhanku, berilah hamba-Mu ini kesempatan untuk melihat jin pendamping yang Engkau kirimkan untukku. Walau hanya beberapa detik, yang penting hamba bisa melihat mereka. Hamba mohon ya Allah. Setelah mengucapkan doa tersebut, seketika sebuah cahaya begitu terang memenuhi ruang tamu. Walaupun mata Ibram terpejam, tetapi ia bisa merasakan cahaya yang terangnya beribu-ribu kali lipat dari terangnya lampu biasa. Ibram pun membuka matanya perlahan-lahan. Penglihatannya masih terlihat buram, tetapi ia bisa melihat 3 wujud di depannya. Benar kata Kiai Daud, yang satunya memang lebih besar dari 2 jin lainnya. Ibram mengucek-ngucek matanya, berusaha agar penglihatannya tidak buram dan bisa melihat jin pendampingnya dengan jelas. Setelah beberapa detik menguceknya, Ibram malah tak menyangka dengan apa yang ia lihat. Semuanya di luar ekspektasinya. Ustadz Zahir, ucap Ibram kebingungan. Syukurlah kakak sudah sadar. Kakak mimpi apa sih sampai begitu sulit dibangunkan? Seru Afdol. Kakak menghafal sampai ketiduran. Makanya kak, lain kali jangan terlalu dipaksakan. Masa kakak menasihati Afdal tapi kakak sendiri juga melakukannya, sambung Daus. Aku hanya bermimpi tadi, tanya Ibram. Ia masih tak mengerti dengan apa yang sudah terjadi. Kau mimpi apa? Dari tadi kau hanya tidur dalam keadaan duduk seperti ini, jawab Zahir. Benarkah? Berarti pantas saja kak sampai meracau tadi saat tidur.
Rupanya mimpi buruk ya, ucap Afdol. Dia sudah membaik, suhu tubuhnya sudah menurun, dan dia juga sudah tidak menggigil, jawab Zahir seraya tersenyum tipis. Ibram menghela nafas panjang, begitu lega mendengar hal tersebut. Alhamdulillah kalau begitu, dan berarti Kiai Daud juga masih hidup dong. Kalau kau bermimpi beliau wafat, itu berarti beliau masih hidup, karena kau hanya bermimpi. Sudahlah, saya membangunkanmu karena masjid sudah berbunyi. Sebentar lagi akan azan subuh. Ayo cepat, yang lain sudah bangun, ungkap Zahir sembari melangkah keluar dari asrama Ibram. Aku lega mendengar Sulaiman dan Kiai Daud masih hidup. Tetapi aku sedikit kecewa karena aku belum diberikan kesempatan untuk melihat para jin pendampingku, gumam Ibram dalam hati. Ini belum waktunya, Ibram. Suatu hari nanti kau akan mendapatkan kesempatan melihat kami. Celetukan di dalam hati Ibram membuatnya terhenyak. Kak Ibram, waduh, kok terdiam menganggap gitu? Ustadz Zahir sudah menyuruh kita untuk segera ke masjid, teguran Afdal. Ibram kemudian kembali sadar dari lamunannya. Senyuman tampak merekah di wajahnya. Ia senang bisa mendengar suara salah satu jin pendampingnya, karena ia baru sekali mendengar itu. Maaf ya, ya sudah, mari kita ke masjid, ujar Ibram seraya beringsut dari duduknya. Ia berjalan keluar sambil terus melirik Sulaiman yang masih tertidur di atas kasurnya. Hatinya begitu senang dan tenang melihat sang sahabat masih hidup, bahkan kesehatannya mulai kembali membaik. Di masjid sudah terlihat begitu ramai. Sepertinya memang anggota asrama Ibram yang terlambat. Tetapi karena antrian berwudu masih cukup panjang, jadi Ibram memutuskan untuk duduk sebentar di depan masjid sambil merenungi mimpi buruknya tadi. Pasalnya baru kali ini Kiai Daud mendatangi mimpinya. Wujudnya juga begitu bercahaya, tak seperti biasanya. Ibram juga tampak celingak-celinguk mencari keberadaan Kiai Daud di sekitar masjid tersebut, karena biasanya beliau selalu lebih awal ke masjid. Tetapi matanya itu juga tak mendapati sosok yang ia gemari itu di sana. Apa mungkin beliau sudah berada di dalam masjid atau belum datang? Ibram bergumam di dalam hati. Di sekitar area wudhu santriwati, Ibram melihat Nun dan Aja di sana yang juga sedang menunggu antrian sepertinya. Ia sangat ingin sekali bertanya pada Nun mengenai jin yang kerap kali merasuk ke tubuhnya. Ia teramat penasaran siapa sebenarnya jin itu. Pada saat ia bertemu dengan jin tersebut di kamar mandi kemarin, waktu itu ia ingin sekali berkomunikasi dengannya. Namun Ibram urung karena tubuh Sulaiman drop setelah melihat makhluk gaib. Jadi ia tak dapat informasi apapun tentang jin wanita itu. Tak lama kemudian Ibram tampak tertegun. Ia baru ingat akan suatu hal. Daus, teriak Ibram memanggil Daus. Iya, ada apa kak? Sahut Daus. Ibram pun segera menghampiri Daus yang masih berdiri di dekat area wudhu santriwan bersama dengan Afdol. Kau bersepupuan dengan Rania kan? Teman seasramannya Nun, tanya Ibram. Iya kak, kenapa? Ucap Daus sambil menaikkan kedua alisnya. Aku boleh minta tolong gak? Insya Allah kalau permintaan kakak tidak begitu berat, jawab Daus dengan penuh santun. Alhamdulillah, tenang Daus, ini sangat mudah kok. Aku cuma minta kau bicara sebentar dengan Rania. Tanyakan pada dia semua tentang Nun, tetapi bagian ia kesurupannya saja, jangan yang lain, titah Ibram. Iya deh, pungkasnya. Cerita pun bersambung. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.